Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ya, 3. 82 dengan 3. Udah 83. Yang sebelah sana ini kan udah. Nah. Bukan. Sekarang yang mana? Sekarang Suma Alam. Iya, Suma Alam. Ya, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fi daraini amin. Radiyallahu ta'ala ankum. Ila anqal thumma alam anna lil alimi al-amili bi ilmihi al-ma'dudi indallahi wa rasulihi min al-ulama'i din wa ulama'il akhirah alamat wa amarat tufarriqu bainahu wa bainal alim al-mukhallid al-ma'dud indallahi wa rasulihi min ulama'il lisan al-muttabi'in lil hawa al-mu'atsirin lid dunya 'ala al-uqba. Alhamdulillah kita sampai kepada di mana dalam kitab An-Nasaihud Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menjelaskan bagaimana cara kita mengetahui ulama-ulama Allah, ulama-ulama agama Allah, ya, dengan ulama-ulama yang lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang itu. Karena kalau dibilang kemarin terakhir kita sudah bahas bahwasanya orang alim itu terbagi menjadi berapa? 4 kategori, ya. 4 kategori orang alim. Orang yang alim mengamalkan dengan ilmunya dan bermanfaat untuk orang lain. Ada orang alim bermanfaat ilmunya atau mengamalkan ilmunya tapi tidak dimanfaatkan untuk orang lain. Ada orang alim tidak mengamalkan ilmunya dan juga tidak bermanfaat untuk orang lain. Ada orang alim yang memang tidak mengamalkan tapi bermanfaat untuk orang lain. Betul ya tadi? Jadi 4 kategori. Yang paling buruk pokoknya orang alim udah nggak ngamalin, nggak bermanfaat. Ya, itu yang paling buruk. Ada yang buruk lagi, orang alim nggak ngamalin tapi manfaat untuk orang lain. Itu pun buruk, ya. Bahasa buruknya itu berbahaya bagi dirinya sendiri. Ya, berbahaya bagi dirinya sendiri. Tapi kalau orang alim yang mengamalkan tanpa bermanfaat untuk orang lain, nggak jadi masalah. Tapi ada kekurangan dalam dirinya karena orang alim. Jadi kalau semua ada pertanyaan bagi dirinya orang alim, ya kan, udah tahu mengamalkan tapi nggak bermanfaat. Itu kita bagi menjadi 2 lagi. Entah ditanya, diminta, atau tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang meminta. Kalau ada yang nanya, ada yang minta, enggak menjawabnya, dosa. Ya kan? Karena kategorinya katmul ilm. Ya. Menutupi pengetahuan. Tapi kalau semua enggak ada yang nanya, ya enggak dosa. Aman-aman aja. Ya, kecuali dia jadi orang ahli ibadah misalkan. Amalan untuk dirinya saja, khalwat di rumah, pengen jadi wali mungkin. Ya, ahli gitu. Nah sekarang tinggal beda lagi nih pembahasannya. Tsumma alam, dan ketahuilah. Yang perlu kita ketahui, kata Imam Haddad katanya, anna lil alimil amil bi ilmihi, katanya. Sesungguhnya untuk orang alim yang beramal dengan ilmunya atau yang mengamalkan ilmunya, al-ma'dud indallahi wa rasulihi min ulama'id din wa ulama'il akhirah, yang mana
terhitung, termasuk, terkategorikan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ulama-ulama agama Allah, ulama-ulama akhirat, ya. Alamatun wa amaratun, ada tanda-tandanya, ya. Ada tanda-tandanya. Jadi alamat sama amarat sama. Tanda-tanda udah. Artinya dua-duanya tanda-tanda. Atau bisa dibagi dua artinya. Alamat, tanda-tanda, amarat, ciri-ciri. Gitu. Tanda-tanda dan ciri-ciri. Ini dinya kenehnya. Ciri-ciri yang tanda-tanda eta keneh. Tufarriqu bainahu wa baina alim al-mukhallid. Yang bisa kita bedakan. Ini mungkin untuk diri kita. Kita kalau ingin menjadi ulama-ulama Allah, ulama-ulama agama Allah, ulama-ulama akhirat, ya kan? Kita harus bisa membedakannya dalam diri kita sendiri dengan pelajaran ini. Jadi ini pelajaran bukan untuk kita mencari guru saja, tapi kita mencari apa? Diri kita. Ketika kita sudah belajar ilmu agama. Karena jelas tufarriqu bainahu wa bainal alim al-mukhallid. Membedakan antara ulama akhirat, ulama Allah dengan orang-orang alim ya atau ulama-ulama al-mukhallid yang memang dia campur adukan urusan agama dengan urusan dunianya atau urusan pribadinya. Ada. Kalau dibilang iya ilmunya ilmu akhirat gitu. Tapi dia campur adukan, ya kan? Kadang fasik, ya kan? Kadang juga apa namanya? Urusan diunggulkan urusan duniawinya, kadang-kadang pokoknya urusan-urusan ucapan-ucapannya kadang-kadang sesuai ilmu agamanya, ucapan-ucapannya kadang-kadang dengan hawa nafsunya dan lain sebagainya. Ini mukhallid, ya. Kadang terima dengan satu dalil tapi tidak terima dengan dalil yang lainnya, itu munafik berarti. Terkadang dia munafik, terkadang dia lempeng, ya kan? Kalau ngomongin enggak boleh, haram. Nanti beda lagi, boleh, ya kan? Padahal dengan kasus yang sama. Ini bahasanya al-mukhallid namanya. Al-ma'dud indallahi wa rasuli min ulama'il lisan, yang memang terkategorikan ya menurut Allah dan Rasulnya, dipandang sudut pandangnya bukan sudut pandang kita. Sudut pandang kita mah ya bebas menilai. Seperti antum menilai ustaz. Tapi menurut Allah dan Rasul, Allahu a'lam, Anda enggak tahu. Itu. Kita harus mengaca diri, selalu mengaca diri. Ada orang-orang lain lagi dikatakan kiai di daerahnya, ya kan? Tapi kalau seumpama dengan sesuai kategori-kategori di sini, masuknya dalam kategori mana? Karena itu yang menilainya Allah dan Rasulnya. Kalau orang-orang sekitarnya, orang-orang yang dekat dengannya, silahkan menilai apapun. Bahkan nilai sekalian, wali sekalipun dan lain sebagainya. Itu silahkan. Kan itu. Bebas-bebas aja kan itu. Tapi di sisi Allah dan Rasulnya seperti apa? Nah, ini yang bahaya. Ya kan? Ini yang perlu kita betul-betul ketahui. Ini harus benar-benar tahu nih. Apa katanya? Menurut Allah, ulama-ulama yang seperti itu, ulama-ulama yang campur adukan antara urusan agama dengan urusan hawa nafsunya atau urusan dunianya, itu katanya min ulama lisan, daripada kategori ulama-ulama yang jago ngomong. Kalau udah ceramah, susunan kata-katanya top markotop. Kalau udah ceramah, hebat, ya kan? Bawa untayan-untayan katanya itu udah karena memang rangkum. Makanya kalau semua urusan ceramah, ente bisa latihan 2-3 bulan, catat, ya kan? Catat nih ucapan-ucapan atau kalau dibilang zaman sekarang biasanya quotes. Nah, ya kan quotes hari ini yang kayak gitu. Quotes dan juga apa namanya? Lamun cek bahasan sama orang-orang Sunda, lamun cara mana Sunda, bawa we siloka HD nya teh. Kayak begitu tuh. Susun, udah disusun ente hafalkan. Ketika ente udah susun dan hafalkan, latih, ya kan? Biar enggak gemeteran. Kayak begitu. Cara ceramah tuh begitu. Dalil 2, 3, 4 dalil selesai cukup. Ceramah di sini diundang, nggak mungkin diundang di situ lagi. Ya enggak, nungguin setahun dulu. Ya kan? Diundang di tempat yang lain, pakai bahan yang sama. Kayak begitu tukang ceramah. Anu udah berkali-kali ngasih tahu. Ikutin tuh tukang ceramah, kemana dia ceramah lagi di 1 tahun penuh di situ. Ya kan? Muter aja yang diomongin itu lagi. Karena memang bahan ceramah begitu. Makanya kelihatannya hebatnya luar biasa. Nah, itu. Namun dalam kelakuannya, dalam kehidupannya diunggulkan hawa nafsu. Ucapannya ketika ditanya
Boleh nggak? Oh boleh. Oh, dan lain sebagainya. Udah nggak pakai hukum lagi. Banyak yang seperti itu. Oke, kita mungkin tidak berhak menilainya. Namun secara ilmu, ketika kita bahas ilmu, berhak menilainya. Paham? Untuk ulama-ulamanya di luar sana, ketika kita berhadapan secara langsung, mungkin tidak bisa kita katakan ente begini, ente begini. Enggak. Tapi ketika dengan ilmu, ente masuk nggak kategori ini? Dinilai dengan ilmu. Jelas. Karena nanti yang memandangnya, emang kategorikannya itu Allah dan Rasul. Jelas ya? Nah, ulama lisan, ulama yang jago ngomong, yang pandai berbicara, hebat bersilat lidah, atau menyampaikan kata-kata mutiara. Waduh, luar biasa. Al-muttabi'ina lil hawa, ya. Yang mana mereka itu mengikuti hawa nafsunya. Ulama-ulama lisan yang mengikuti hawa nafsu. Makanya dikatakan mukhalif, kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu. Jawab hukum asal-asalan, ya kan? Memperlakukan orang lain dengan asal-asalan. Konteksnya. Oh, ini kayak gini. Muttabi'in lil hawa. Oh, enggak, ini secara agama mana? Enggak, dilihat dari secara agamanya mana, secara hukumnya mana. Kan untuk mengatakan sesuatu itu harus dilihat dulu hukum, hikam, hakam. Ya kan? Mana dilihat apa enggak, kan begitu. Al-mu'athirina dunia alal uqba. Yang lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Wah, kalau omongan saya atur nih nggak diundang lagi. Ya kan? Pikirannya kalau nggak diundang lagi nggak dapat amplop, ya nggak dapat job dan lain sebagainya. Banyak kayak gitu. Anda nemuin banyak, ya kan? Mereka disuruh dulu tuh, di briefing dulu tuh, jangan ngomongin ini ya, jangan ngomongin ini. Wah, udah ngomongin ntar ini ya, oh diatur. Oke, siap. Hukum ini bisa apa enggak? Oh bisa, gampang. Cari-cari dia dalil. Wah, dari mana? Yang kira-kira udah hukum titipan itu bisa nggak kita sampein? Kayak begitu gitu. Karena apa? Dia beranggapan bahwa ketika dia dapatkan jawaban yang dia inginkan, wah dia akan dekat dengan dirinya. Al-mu'athirina lidunya. Dia lebih mementingkan bagaimana orang-orang lebih dekat dengan dirinya karena dia berikan hukum sesuai keinginan orang-orang yang meminta. Nggak bisa pilih-pilih begitu. Kalau memang ente ulama Syafi'i, kemukakan dulu hukum-hukum yang utama dalam hukum Imam Syafi'i. Nanti orang tersebut dalam keadaan darurat, dalam keadaan sulit, dalam keadaan hajat yang betul-betul bukan bahasanya secara umum dilakukan secara normal, secara kebiasaan, silahkan taklid madhab dan lain sebagainya apa sebagainya. Kita menghormati madhab Imam Syafi'i ini kan gitu, membawa madhab dengan seutuhnya, kurang lebih begitu. Kita dengan adab menjalankan madhab ini kan gitu. Jelas ya. Nah, ini tapi kalau seumpama ulama-ulamanya sudah nyerong dunia maksudnya. Nyerong hawa nafsu, beda lagi ceritanya. Dirubah hukum. Mungkin dia tidak merubah hukum tapi dia korek, cari hukum di mana hukum itu ada. Biar apa? Dapat kelayakan di sisi umatnya, di sisi jamaahnya, atau mungkin demi dunia dan lain sebagainya. Ada banyak kayak begitu. Untuk jabatan beda cerita, untuk pujian beda cerita. Makanya jangan sampai gitu seperti itu. Dilanjut. Lalu untuk kita memilih bagaimana ulama ya yang sesungguhnya menurut Allah itu ulama Allah, ulama agama dan juga ulama akhirat. Famin alamatil alim. Maka daripada kategori tanda-tanda atau ciri-ciri al-alim katanya. Al-alim. Orang alim katanya al-alim. Al-ma'adudi min ulama'il akhirah. Ya. Yang memang terkategorikan. Al-ma'adud itu kan terhitung. Ya. Artinya al-ma'adud itu terhitung. Al-ma'adud itu. Al-ma'adud yang diperhitungkan gitu kan. Artinya begitu. Tapi ana artikan dengan terkategorikan. Min ulama'il akhirah, dari ulama-ulama akhirat, al-ma'dud itu, udah al-ma'dud itu yang diperhitungkan. Nah, balikin. 84. Fa min alamatil alim katanya, al-ma'dud min ulama'il akhirah,
Dan daripada tanda-tandanya, ciri-cirinya ulama-ulama yang diperhitungkan atau terkategorikan ulama-ulama akhirat katanya, an yakuna mutawadi'an. Hendaknya ulama tersebut memiliki sifat humble. Humble itu mutawadhi ya. Humble itu rendah diri. Rendah hati kan? Nah itu, humble berarti. Oh, berarti benar. Artinya biar keren dikit Bang Zul. Ya, humble. Itu. Tapi kayak dalam semua tengah arti humble nyata diartikan humble. Ya, bisi tengah arti pas ditulis humble, pas dibaca deh humble, naon humble. Sambal sugan itu salah dewa ya nyata. An yakuna mutawadi'an. Famin alamati dibaliknya. Nah, atas. Iya betul. Famin alamatil alim al-ma'dudi min ulama'il akhirah ayyakuna, hendaknya mutawadi'an. Mutawadi'an itu rendah hati, ya. Rendah diri, ya kan? Tawadu. Dia tidak merasa dirinya itu besar. Seterkenal apapun dia, sebesar apapun namanya di lingkungannya, dia tetap merasa dirinya biasa-biasa saja. Khaifan wajilan musyfiqan min khasyatillah. Yang pertama mutawadi'an kan, yang kedua khaifan, memiliki rasa takut. Wajilan sama rasa khawatir, ya. Musyfiqan, memiliki rasa selalu menjaga, ya. Memiliki rasa untuk selalu menjaga min khasyatillahi, dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita singkat, kalau kita kalau kita sederhanakan kalimat ini semua dengan apik. Apik, waro, ya kan? Apik. Ulama-ulama akhirat itu memiliki kategori apik. Penuh dengan ihtiyat, kehati-hatian. Ya, ini apik. Tapi kehati-hatian ini karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah. Takutnya nanti kalau semua entengin kayak begini, takutnya ya kan, mengentengkan. Takutnya kalau semua kita ngambil ya bukan karena darurat, karena hajat, takutnya malah jadi termasuk kategori yang tidak diperbolehkan dan lain sebagainya. Apik pokoknya. Tapi kalau seumpama kayak begini nih, apik bukan berarti dia menyusahkan dirinya sampai kesulitan dirinya gitu menghadapi agama, bukan. Ya. Apik tapi bukan sampai ke titik di mana dia merasa agama ini sulit, enggak. Ya. Apiknya itu memang dia senang dengan apiknya gitu. Dia suka dengan apiknya. Jadi jangan sampai kita yang belum ke kategori itu mau ikut-ikutan. Karena apa? Kita akan ngedumel nantinya. Kita akan ngerasa kesusahan nantinya. Wah ini ada ribunya. Nanti ujung-ujungnya begitu. Kalau ulama-ulama yang apik ini memang dia sukanya. Ya kan? Karena memang sukanya itu memilih jalan. Ya kan? Hidupnya itu dengan betul-betul merasa takut kepada Allah. Dan memang dia senang merasakan itu. Konteksnya merasa takut. Padahal udah di atasnya lagi. Udah memiliki cinta kepada Allah SWT. Tapi yang diperlihatkan ke umum rasa takutnya. Ya. Jelas ya? Zahidan fid dunya, zuhud dalam urusan dunia. Zuhud itu teu sosolotok. Ya. Zuhud itu iya salah satu kategori orang zuhud itu enggak sosolotok. Apa sosolotok? Bahasa Indonesianya apa sosolotok? Nah, coba bahasa Indonesia. Kedemas sarua sosolotok kedemas sarua. Nah, bukan sosolotok teh hayangan, terobsesi, murid terobsesi. Jadi itu bahasa Indonesia yang biasa sosolotok teh terlalu mengejar gitu. Lemar kedewang mah tuh pala batu ya teh. Ayakuna zahidan zuhud, menahan diri dalam urusan dunia. Ya, zuhud itu menahan diri dalam urusan dunia, menjaga diri dalam urusan dunia, tidak terlalu obsesi dalam mengejar dunia. Itu zuhud.
Ulama-ulama akhirat, ulama-ulama Allah itu ya bahasanya bukan menolak dunia, tapi menjaga diri, menahan diri dalam obsesi dunia. Jadi betul-betul tidak terlalu dia utamakan urusan dunia. Paham? Atau mungkin bukan tidak terlalu diutamakan, apa ya bahasanya? Tidak diprioritaskan urusan dunia. Gani'an bil yasiri minha, ya kan? Salah satu kategori zuhud ini apaan? Iya, tesosolotok ya. Gani'an qanaah. Apaan? Menerima bil yasiri minha, ya kan? Menerima bil yasiri minha dengan sedikit dalam urusan dunia. Kalau memang dapatnya sedikit, dia terima. Paham? Rezekinya dia sederhana, dia senang. Dia bersyukur. Itu ulama-ulama akhirat itu. Ulama-ulama Allah tuh begitu. Dan ini bukan karena Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan hanya dengan keinginan beliau katakan kategorinya seperti ini aja. Semuanya ini ada dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya kan? Ada dalil dari Al-Quran ini. Semuanya ada dalilnya. Makanya dikatakan ulama-ulama akhirat itu bakal zahidan fid dunia. Zuhud dalam urusan dunia, menahan diri dalam konteks keduniaan. Qani'an bil yasir, dia akan menerima dengan hal-hal yang sedikit minha dalam urusan dunia. Urusan dunia kalaupun memang dia sederhana, sedikit, sedapatnya dan lain sebagainya, ya udah, dia terima. Qani'an itu menerima dengan bersyukur, gitu. Bukan menerima dengan ngedumel, bukan. Karena ada juga sedikit nerima tapi ngedumel. Ada tuh kayak gitu, pengen ikut-ikutan orang tasawuf katanya ya kan. Qanaah. Pengen ikutan ulama-ulama tasawuf dengan qanaah, menerima dengan apa yang diberikan Allah seadanya. Alhamdulillah. Mau nu lain itu eta mah. Lain qanaah ngaranna eta. Kepaksa eta mengarana. Qanaah itu betul-betul dia terima dengan alhamdulillah, melihat apapun dia bersyukur. Ya kan? Munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi. Munfiqan. Lihat. Ulama-ulama akhirat itu dia selalu akan menginfakkan, memberikan lil fadili untuk apa yang dimilikinya, dari sejumlah kelebihan yang sudah dimiliki, ya kan? Lil fadili untuk kelebihan an hajati apabila lebih daripada hajat-hajatnya. Jadi begini, munfiqan dia akan memberikan lil fadili untuk kelebihan an hajati dari hajat kebutuhan dirinya mimma fiyadi dari yang ada di genggamannya. Jadi dia akan selalu memberikan sesuatu dari harta-hartanya atau apapun yang dimilikinya apabila itu lebih dari hajat atau kebutuhannya. Ulama Allah, ulama akhirat seperti itu. Munfikon memberikan, menginfakkan. Munfikon itu menginfakkan. Lil fadili kelebihan harta atau kelebihan kepemilikan atau kalau memiliki lebih dari apapun yang dia miliki kalau melebihi batas kebutuhan. Begitu jadi, ya. Jadi ulama akhirat kalau kita menjadi ulama akhirat, kalaupun memang butuhnya masih kurang ya nggak perlu belaga dardur dulu, ya. Karena memang masih banyak kebutuhan. Tapi kalau memang udah lebih dari kebutuhan, maka dia akan menginfakkan itu semuanya. Bukan memperkaya diri, kurang lebih begitu. Tuh kaupan aya duit saem langsung hayang nyieun ieu, ya tuh. Aya duit saem deui teu dibikeun ka batur, teu ngabantuan batur. Ieu gedung aman gedekeun. Yang kayak begitu. Walaupun dengan kategorinya mohon maaf ya, misalkan dengan dia berpikir bahwa kan ini untuk pesantren. Untuk pesantren dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu juga. Sampai berhektar. Misalkan santrinya cuma 100 orang. 1000 orang, ya kan? Tapi lahan diperbesar, gedung diperbuat dan lain, nggak bisa begitu. Itu namanya memperkaya diri. Bukan nggak boleh, bukan. Tapi terkategorikan seperti apa kalau seperti itu. Paham ya? Karena kalau udah mencukupi kebutuhan, dia pegang oleh dirinya sendiri, ya kan itu. Untuk mengajar misalkan di 100 orang, 200 orang dengan beberapa sahabat-sahabat atau ulama-ulama terdekat misalkan, udah selesai, udah.
untuk membuka bagaimana usaha untuk mengembangkan pesantrennya, silahkan. Lebih dari itu ya sudah, bantu pesantren-pesantren yang lain. Kan banyak pesantren-pesantren yang ngasih bilik, yang ngasih reot dan lain sebagainya. Enggak, pesantrennya dia kalau bisa tuh tiangnya tiang dari emas. Nah itu. Ada banyak yang kayak begitu. Enggak. Nah itu ulama, kita ngomongin ulama tapi mukhallid. Ya kan? Bukan ulama akhirat. Karena ulama akhirat dia akan sadar. Kalaupun memang sudah cukup untuk kebutuhannya, maka sisanya dia infakkan. Konteks infak ini bisa ke fakir miskin atau kepada ulama yang lain yang memang betul-betul membutuhkan. Untuk apa? Untuk pembangunan apabila ada misalkan pondokan hanya bilik, bangunkan dengan permanen dan lain sebagainya. Itu terus disebarluaskan. Itu ulama-ulama akhirat. Terus mana tadi? Nasihan li ibadillahi, katanya menasihati hamba-hamba Allah. Dan dia tidak pandang bulu, ya. Dia tidak pandang-pandang siapapun dia dikasih nasihat. Siapapun hamba Allahnya diberikan nasihat. Ada ulama-ulama juga yang memang dia pilih-pilih dulu. Orang susah pas nanya, udah lu tahu deh. Tapi kalau udah orang tajir, bagusnya susunan kata-kata tuh diperbaiki dengan ucapan-ucapan yang memang akademis. Wah, tapi giliran orang susah datang apa? Ya udah lu mah tinggal berzikir aja yang bener dah. Enggak pakai nasihat udah. Paham ya? Ada yang begitu, banyak. Ya, banyak. Apalagi zaman sekarang ini. Kita ngomongin ini untuk diri kita sebenarnya, tapi kita melihat contoh dari orang lain. Zaman sekarang banyak apa enggak? Banyak. Makanya kita jangan. Jelas ya? Jadi kalau ada yang datang mau orang susah, mau orang senang, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang bahasanya, mau orang kita kenal, orang enggak kita kenal, samakan. Nasihatnya kepada hamba Allah itu seluruhnya disamakan. Jangan kita bedakan. Kalau kita selalu memberikan nasihat dengan teratur, dengan baik, dengan memperlakukan dia, dengan menghormatinya dan lain-lain. Ada sahabat kita, teman lama kita, kalau datang nasihat pun dengan cara yang sama. Tidak dibeda-bedakan. Itu ulama akhirat. Jelas ya? Syafiqan alaihim, dan memiliki memiliki rasa peduli kepada mereka, kepada hamba Allah. Ada kepedulian kepada hamba Allah. Syafiqan itu bisa kategorinya menjaga hamba-hamba Allah. Jadi jagain. Lembut ya. Apaan? Syafiqan. Ya. Syafiqan, lembut, menjaga atau peduli. Alaihim, kepada apa? Kepada hamba-hamba Allah. Rahiman, dan sayang. Sayang kepada hamba Allah. Alaihim, him semuanya itu ke hamba Allah ya. Amiran bil ma'ruf, nahyan anil mungkar. Jadi kalau ketemu hamba-hamba Allah ya, hamba Allah, kalau ngomongin hamba Allah berarti siapa aja nih? Ya. Hamba Allah nih. Siapa aja muslimnya hamba Allah tuh. Kalau konteks secara umum hamba Allah seluruh manusia. Kalau secara umum lagi seluruh makhluk. Ya kan? Jadi hamba Allah itu dari seluruh makhluk ya, dikerucutkan lagi menjadi apa? Manusia, dikerucutkan lagi menjadi umat muslim. Itu hamba Allah. Kalau hamba Allah umat muslim, berarti hamba Allahnya itu yang memang betul-betul menyembah kepada Allah. Kalau manusia, hamba Allah yang dimaksud yang memang diberikan tugas, ya kan, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memiliki hukuk insaniyah, hak-hak kemanusiaan. Nah itu. Kalau secara seluruhan makhluk, ya betul, hamba Allah semuanya makhluk hamba Allah. Yang mereka itu diperintahkan oleh Allah untuk berzikir dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Amiran bil ma'ruf. Nah, kalau ulama Allah itu, ulama Allah nih, duduknya aja amar ma'ruf. Ya. Duduknya nahi mungkar. Itu ulama Allah. Jadi jangan salahkan mereka para ulama-ulama akhirat ketika duduk bersama kita itu lalu mengarahkan kita sesuatu hal-hal yang baik. Gitu. Mengucapkan sesuatu yang memang menjadi nasihat untuk kita. Mengajak kita kepada hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan mereka. Makanya enggak salah juga ketika ada orang-orang yang memang mahrumin. Kalau dibilang diharamkan untuk mendengarkan nasihat, diharamkan dari hidayah-hidayahnya Allah, ya kan?
ketika ada ulama atau mungkin orang-orang yang datang bepeci bekoko, ya kan, langsung wah datang saya ada ceramah ya. Ini itu langsung bubar, langsung ada kan kayak gitu. Ada langsung sieun datang. Misalkan aya Ustaz Cecep ke tongkrongan, ya datang ke tongkrongan. Wah, Ustaz Cecep datang ceramah ieu mah di caramahan ku saya mah bubar-bubar. Ya, ada yang kayak begitu, ada. Benar enggak? Nah, ini orang-orang yang memang mahrum, sudah kayak terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama-ulama Allah itu, ulama-ulama akhirat itu apa? Memang dia ditugaskan untuk itu. Tidak boleh tidak gitu. Makanya jangan salahkan para ulama ketika duduk bersama kita, ya kan? Memberikan nasihat, memberikan arahan, mengajak kepada kebaikan. Jangan salahkan, memang itu sudah tugasnya, sudah kewajibannya. Karena ketika mereka duduk bersama kita, mereka tidak melakukan hal-hal seperti ini, dia ada dosa. Ya kan? Dosa. Nah, itu dia, mereka. Beliau-beliau itu para ulama. Nah, ketika kita ingin menjadi ulama akhirat, seperti itulah yang harus kita lakukan. Duduk bersama orang, ajak hal-hal yang baik. Ada kategori secara karakter, misalkan orang tidak baik, gimana arahkan dengan biar dia memperbaiki karakternya. Seperti itu. Segala hal pokoknya dengan cara masing-masing. Tong langsung tembak oke, ya tuh. Lihat dulu karakternya, tuh ujung-ujung mana itu balik, ngajak gelut itu mah lain rek dakwah, ya tuh. Iya, pelan-pelan cari tahu dulu apa kebutuhannya, apa keluhannya dan lain-lain, baru kasih tahu gitu. Nahyan anil mungkar dan juga melarang kepada kemungkaran. Kalau ada ulama Allah, ada ulama akhirat, lihat kemungkaran di daerahnya, dia diam saja. Tidak ada pelarangan, walaupun melarang kepada apa yang berwenang lah bahasanya. Tolong ini apa macam. Kalau nggak begitu berarti bukan ulama akhirat. Musari'an fil khairat. Nah, itu tadi mungkin untuk orang lain, ya. Terlihat untuk orang lain, tanda-tanda yang diperlakukan oleh dirinya untuk orang lain. Ada yang memang perlakuan yang memang dilakukan oleh dirinya, apa? Musari'an lil khairat. Dia selalu bergegas untuk mengerjakan kebaikan, apapun itu. Ulama-ulama akhirat itu selalu apa? Selalu bergegas untuk melakukan kebaikan. Mendatangi kebaikan. Mendatangi kebaikan itu sama aja. Musari'an itu mempercepat, atau kalau dibilang bergegas, fil khairati dalam perkara-perkara yang baik. Baik itu tempat, ya kan, datang tepat atau kelakuan baik. Mulaziman lil ibadat, senantiasa ibadah. Senantiasa dalam kategori ibadah. Ibadah yang dimaksud bisa zikir, bisa sholat, bisa puasa, ya kan? Ibadah bisa mengajar, bisa dan lain sebagainya. Banyak ciri-ciri ibadah, ya. Dalan alal khairi katanya, dan juga selalu menunjukkan ke jalan yang benar. Selalu menunjukkan ke jalan-jalan yang benar, ke jalan-jalan yang baik, ya kan? Memberitahukan hal-hal yang baik kepada orang lain. Baiknya begini, ya kan? Ada nih, benar, tapi ada yang kurang, diluruskan. Nah, itu. Jadi dia hanya meluruskan aja, bukan menyalahkan orang lain, tapi meluruskan orang lain dalam artian ada kekurangan-kekurangan itu dia tidak katakan salah, tapi menurut saya sih kayaknya kalau ditambahin ini lebih baik deh, kayak gitu tuh. Kayak ditambahkan hal-hal yang memang lebih positif gitu. Itu dalan alal khair. Da'iyan ilal huda, ya. Mengajak, berdakwah. Bagaimana caranya orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama akhirat itu selalu mengajak orang-orang agar mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah nggak ditunggu. Ya. Hidayah nggak ditunggu. Hidayah itu dicari, atau kalau tidak dicari ya diterima ketika datang. Nggak bisa ditunggu-tunggu hidayah tuh can datang-datang. Dijemput hidayah tuh dijemput, dicari hidayah tuh. Jelas ya? Makanya kita atau ulama-ulama, ya kan, kalau kita pengen jadi ulama ya kita harus seperti ini. Kalau ulama-ulama akhirat itu harus terus mengajak orang-orang agar menjemput hidayahnya. Dah hese kumaha.
Urang unggal ngajak teu ditarima, unggal ngajak eueuh nu ngilu nya teh. Enggak ada yang ikut gitu. Enggak ada yang mau ngikut kita, terus aja ajak. Ya kan memang udah tugasnya begini. Ada yang ngikut kayak enggak ada yang ngikut kayak, yang penting kita punya tugas selalu mengajak. Beritahukan orang-orang kebaikan, didengar alhamdulillah, tidak dengarkan kita terus sebarkan kebaikan. Ulama itu seperti itu. Itu prinsip sebagai ulama. Capek dong gitu mah, ya pilihan. Kalau nggak mau capek jangan jadi ulama. Ayo, kalau nggak mau capek jangan jadi ulama. Sudah diam-diam, sudah berzikir di rumah, berkholwat, udah. Jadi wali dah, ya kan? Atau urusan dunia dicari, kerja sampai kaya. Jangan kerja kayak kagak kan itu, jangan. Da'iyan ilal huda, dza samtin wa ta'udatin katanya, wa wagarin wa sakinatin. Dza samtin, banyak diam atau memiliki sifat diam. Ya, dza samtin itu ulama akhirat, dza samtin, memiliki sifat diam. Dza samtin. Wa ta'udatin, ya. Memiliki apa? Dirinya memiliki kepedulian, memiliki kasih, memiliki kepedulian lah. Wa wagarin, ketenangan, ya. Atau apa? Ketegaran. Wagar itu tegar. Wa wagarin, memiliki sifat tegar. Wa sakinatin, tenang baru. Kalau di arti ini bisa sama-sama sih. Wa wagar itu tenang-tenang juga. Sakinah sama tenang juga. Tapi kita lebih tepatnya lagi wagar tuh tegar. Ulama Allah, ulama agama Allah, ya, ulama akhirat, lebih khususnya lagi, mereka memiliki kategori apa? Sifat-sifat yang mana tidak terlalu banyak bicara untuk urusan-urusan yang tidak penting. Urusan-urusan tidak penting dia tidak terlalu banyak bicara. Kau mau cicileuweungan mahnya tuh. Nah, cicileuweungan nyanyi ka ditu ka dieu naon segala macam. Eta ulama lain eta. Teuing penyanyi juga eta jadi idolnya tuh. Kaos gitu, nah, bukan sifatnya para ulama itu mengucapkan sesuatu atau ya mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, itu bukan sifat para ulama akhirat. Karena kalaupun mereka mengucapkan sesuatu itu pasti ada dakwah di dalamnya. Itu ulama akhirat. Dan memiliki kasih sayang, kepedulian, balik lagi yang tadi di awal, ya kan? Punya kepedulian, ketenangan, ya kan? Wawagarin, dia tegar. Dalam menghadapi segala macam masalah, dia tegar. Coba bayangkan, ketika dia dihadapi dengan permasalahan, ya, dengan musibah, dengan fitnah, genjleng hirupna, ya, kalau semua ulama Allah, ulama agama Allah, ulama akhirat, ketika dia dapat musibah, dia dapat bencana besar, dia dapat fitnah besar, hirupna genjleng, khawatir, gelisah, galau, dan lain sebagainya. Orang-orang yang akan bertanya tentang bagaimana menyikapi kehidupan apabila diterpa musibah, meureun seuri nya teu. Langsung eta rek ditanya tadi namanya teh, ari pek manehanana teu kuat nya teu kena musibah. Geunjleung kusabab apa? Enggak tegar hidupnya menghadapi musibah. Maka kalau ulama Allah itu memiliki ketegaran dalam kehidupannya. Harus tegar menghadapi musibah. Apapun musibah yang dihadapi, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti orang-orang yang bertanya kepada mereka, para ulama-ulama Allah itu, dia merasa bahwa inilah contoh di mana ketika diterpa musibah sebesar apapun, badai yang melanda, dia tetap kuat. Itu ulama Allah. Ya enggak? Dan juga apa? Sakinah, tenang. Tegeunjleungnya teh. Teu nanti tuh, wah, tidak apa namanya? Hah? Lain gempeur mah tuh sieun nya teu. Ieu mah panik langsung, wah, cari sakinah, tenang aja. Enggak panik, ya kan? Gempeur nya sarua nya teu. Panik, gempeur dan segala macam. Santai aja. Dihadapi dengan apapun, mau itu diledekin, dihina, difitnah, didapatkan musibah, bahasana disakiti sekalipun, santai. Dia tahu semuanya ujian untuk para ulama. Ya, enggak cemen. Ulama Allah enggak cemen. Ulama agama enggak cemen. Ada bahasa nyelekit emang ya. Enggak cemen, nyelekit.
Tapi begitulah ulama. Wah, berat itu tong jadi ulama teh yang berat mah. Ya tuh. Karena ulama jadi ulama tuh berat. Karena memang anggapannya pengen jadi ulama itu amplop mulu. Kayaknya giliran pas denger kayak begini, wah salah itu. Lah jangan salahin aneh nih. Nah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang ngomong. Al-Qutbul Irsyad, seorang wali. Beliau ini seorang wali dan keilmuannya luar biasa. Bahkan ini kitab An-Nasaidiniyah itu julukannya apa? Bintul Ihya, ya kan? Turunan daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, ya kan? Kita pengen tasawuf ya seperti ini. Kita pengen kategori yang terbaik ya seperti ini. Ya kan? Dan ulama pun ketika kita cari ulama seperti apa yang akan kita cari. Yang terbaik yang kita inginkan yang seperti ini. Nah itu. Jadi jangan sembarangan kita cari ulama. Kalau kita sembarangan cari ulama hasilnya pun ya mengkhawatirkan nantinya takutnya ya. Terus. Mana? Husnul akhlak, ya kan? Husnul akhlak. Husnul akhlak. Akhlaknya baik. Ya. Husnul akhlak, ya. Bisa ke khuluq, bisa ke khalq. Bisa ke dua kategori ini. Ya, ada ke karakter, ada ke penampilan dirinya. Bukan harus merubah diri, harus glowing dan enggak. Ya, yang penting rapi dan bersih. Konteks dirinya itu bahasanya rapi, bersih, ya bahasanya wangi lah kurang lebih. Menjaga itu, kholoknya itu harus dijaga. Ya, pandangan pun harus dijaga, senyumannya harus dijaga. Jadi dari tubuhnya dulu nih, tubuhnya dulu terlihatnya tersenyum, dilihatnya enak dan lain sebagainya. Ayo mah ulama akhirat pas ditinggalin, itu pas ditinggalin itu cemberut, popolotot. Itu dah lain ulama akhirat itu mah tuh popolototnya tuh, pepelegegnya tuh. Ya, pepelegeg popolototnya. Atau akhlak dalam konteks perilaku, karakter. Nah itu, tabiat lah bahasanya. Nah itu nanti dilihat juga. Kalau semua akhlaknya tidak baik, ada orang yang bertanya, nah harus kita tanya ke orang. Wah tuh. Misalnya kan nih, ada ulama ditanya, kan ulama akhirat katanya pas ditanya langsung, wah nanti sesenghornya kan ngebentak langsung, ngapain lu tanya-tanya gua? Lah karena emang ente ini tempat yang mau kudu ditanya. Nah kalau gitu ceritanya gimana? Udah gitu ulama-ulama akhlaknya misalkan menghina orang lain, gitu. Menghina yang berani dihina pasti orang susah, yang sekiranya tidak menguntungkan, hina aja langsung. Nah ini, ya itu bukan ulama akhirat itu, ulama dunia itu, ulama lisan. Kalau dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ulama akhirat nggak boleh sembarangan menghina. Ya nggak mungkin orang berduit dihina sama dia, nggak mungkin. Ulama dunia nggak mungkin karena dia tahu duit nih dihina hilang duit gua. Ulama dunia tuh begitu, benar nggak? Nah kalau ulama akhirat nggak peduli. Kalaupun memang sesuai dengan hukum, diberikan kata-kata yang pahit sekalian. Mau lu kayak gimana nggak jadi masalah berarti. Paham? Terus mana tadi? Wasi'us sadar, luas hatinya, ya kan? Memiliki lapang dada, ya. Memiliki sifat yang lapang dada, luas hatinya, lega hatinya tuh. Lapang dada. Wasi'us sadar, memiliki sifat lapang dada. Terima dia. Misalkan contoh, dia ada kesalahan, ditegur dengan orang yang lebih rendah daripadanya. Oh iya, terima kasih banyak, maaf. Dia tidak perlu malu dengan itu. Memang salah, apalah harus dimalu. Kan itu. Katakan, iya saya salah. Dia tidak mengetahui untuk jawaban yang dipertanyakan. Dia katakan, oh mohon maaf. Ya kan? Nanti insya Allah di lain kesempatan akan dijawab. Sekarang saya lupa. Dia akan mengatakan itu. Dihina orang lain, dia tidak akan marah-marah. Ya kan? Dia apapun, dicaci, dimaki, dan difitnah. So, ada bahasanya dihina tidak akan mungkin terhina. Dihina tidak akan mungkin rendah. Ya kan? Dan dipuji tidak akan mungkin tinggi. Ya kan? Dia tidak merasa itu semua karena. Makanya, wasi'us sadar, lapang dada. Atau mungkin contoh-contoh lain yang lapang dada itu seperti apa? Nanti cari sendiri contohnya. Pokoknya mah di toel seetik untuk sumbu pondok lah. Nya tuh, kitu nya tuh.
tegancang ngamuk itu ulama-ulama akhirat. Layinul janib ini layinul janib lembek pinggirnya. Kalau artiannya lembek pinggirnya. Ya, kalau nggak dimajaskan gitu ya, kalau tidak diilustrasikan kepada ilustrasi makna yang sesungguhnya, coba bayangkan. Ulama akhirat pinggirnya kudu lembek. Ya. Maksud apa? Layinul janib itu apa? Perangainya kepada orang yang di samping-sampingnya itu harus lembut. Ya. Atau lembut memperlakukan orang. Paham? Jadi memperlakukan orang itu harus dengan lemah lembut. Ilustrasi seperti ini kok pakai ilustrasi layinul janib, bagaimana? Tangannya itu jangan jigrag. Paham? Satu, tangannya itu ya tidak pernah ayo naon ayo naon. Wow, kemana ayo naon? Wow, nggak bisa. Layinul janib itu lembut. Lembut, layinul janib itu perangainya untuk memperlakukan orang lain dengan lembut. Atau mungkin ketika mengatakan sesuatu kepada orang lain, rangkul. Itu namanya layinul janib. Dia tidak terhalang. Oh, banyak orang nu ngarangkulnya tuh. Keun we nu butuh ka dieu. Wah, enggak bisa begitu. Ulama akhirat itu tidak memiliki perangai begitu. Enggak ada kategorinya, lu butuh lu datang. Ini tuh enggak ada. Enggak ada ulama akhirat begitu, enggak ada. Enggak boleh ulama akhirat begitu. Ulama akhirat harus memperlakukan orang lain, ayo. Kalaupun perlu dirangkur, dirangkur. Jelas? Kunaon beuseuri tarik dinya teh. Ya memang seperti itu ya. Ulama akhirat harus layinul janib. Mahfudul janah lil mu'minin. Tuh lihat, mahfudul janah lil mu'minin. Diturunkan kepak sayapnya. Coba, mana ada ulama punya sayap? Cuman ini ilustrasi. Yang Imam Haddad ilustrasikan dengan janah. Kalau engkau terbang tinggi, seviral apapun dirimu, setinggi apapun keterkenalanmu di hadapan orang-orang, nah itu tetap kalau ketemu orang-orang yang beriman, kau akan rendahkan itu semua keterkenalanmu. Seterkenal apapun, kamu akan rendah di hadapan saudara-saudara seiman. Jelas maksudnya? Iya. Mentang-mentang geus viral papolontong. Wah, lombang kawas kieu. Aya jelema, aya babaturan, aya dulur segala macam. Sama maneh. Kawas jelema nyeri beheung gitu. Kawas jelema nyeri beheung kawas gitu. Aya banyak. Kita nggak ngomongin ada, banyak. Nah, kalau udah ngelihat kayak begitu, ada orang-orang yang memang udah viral, udah terkenal, udah banyak jam terbangnya, lalu tidak mau lagi mengayomi kepada orang-orang yang beriman, saudara seiman, dia nggak mau mengayomi. Tandanya apa? Tandanya bukan ulama akhirat. Karena dia nggak mau mahfud apa yang dikategorikan mahfudul jannah lil mu'minin. Jelas ya? La mutakabbiran, tidak memiliki sifat takabbur. Ya, tidak memiliki sifat apa? Sombong. Nggak ada kesombongan. Yang disombongan apa? Baik urusan ilmunya, baik urusan hartanya, baik urusan keluarganya, baik urusan apapun. Ya, nggak ada yang disombongkan oleh ulama akhirat itu. Karena nggak boleh mutakabbir. Merasa dirinya udah hebat, udah gede, udah apa segala macam, punya segala macam. Nggak ada. Dan ini kategorinya ya ketiga besar dinilainya berarti. Jangan merasa sombong, jangan merasa besar. Lihat yang udah besar. Merasa besar apa enggak? Kalau ngomong sih iya. Oh enggak, saya mah enggak sombong. Saya mah bukan pengen sombong nih. Mobil Alphard. Wah, itu sombong karena situ, sintret gitu. Iya kan ada ngomong, enggak sombong tapi menutupi kesombongannya dengan kesombongan. Caranya begitu tuh. Saya mah bukan mau sombong nih, ya kan? Apaan? Itu. Mobil Alphard, ya enggak? Tabungan miliaran. Itu namanya sombong gitu. Paham? Jelas? Nah ini. Jadi enggak ada kesombongan. Apapun mobil sarua, mobil orang mah misalkan. Ya teh. Nu penting mah teh kahujanan, pas ditinggal mobil sarua di pick Alphard misalkan gitu. Naon tukeran anjing. Nah kayak gitu nya tuh. Itu ulama. Ya kan seneng ente kalau ketemu ulama kayak begitu, seneng enggak? Seneng. Mobil ente Avanza tukar tukar boleh. Oke, siap tukar start ya enggak. Ya Alphardnya tuh. Ente namanya kurang ajar bener. Terus dilanjut wala mutajabbiran. Ya. Tidak semena-mena. Ya. Semena-mena. Enggak boleh ulama akhirat semena-mena. Mentang-mentang punya jamaah, mentang-mentang punya dan lain sebagainya. Telunjuk langsung jadi sakti. Enggak bisa begitu.
Walaupun misalkan jamaah atau santri lah kalau dibilang pesantren nih ya. Walaupun santrinya ingin khidmah kepadanya apa segala macam, tapi tetap telunjuknya itu tidak dibuat untuk semena-mena. Bang mawakeun cai dia geserkeun cai. Ada yang begitu lah, ya nggak tahu ketemu apa belum ya. Kalau Anda kan memang gaulnya ya, ngelihat ya Allah santri-santrinya geserin gelas aja disuruh. Geserin sini. Nyampe masih. Masih sampai ini pakai tangannya. Suruh geserin masih nyuruh. Subhanallah. Ulama akhirat? Bukan. Ya, karena ulama akhirat itu tidak boleh semena-mena. Selama masih mampu oleh dirinya kerjakan sendiri. Itu. Kalaupun memang tidak mampu, entahkah dengan sedang mutolaahnya, sedang apanya dan lain sebagainya, silahkanlah minta tolong. Itu. Dan itu pun harus ada tetap dengan adabnya. Jadi jangan semena-mena lagi tidak minta tolong. Nggak ada, udah nggak usah kalimat minta tolong. Udah, lu ini, lu main tunjuk-tunjuk, nggak bisa begitu. Minta tolong dulu dengan caranya. Ya diposisikan lah. Ada kalanya minta tolong itu kalau semua hanya bihal ini, bang bawakan itu, misalkan. Oke, itu maksudnya minta tolong. Dan lebih banyaknya dengan kalimat minta tolong. Dibiasakan seperti itu. Karena tidak boleh semena-mena. Jangan mentang-mentang ente ulama. Paham ya? Bukan aneh ngomong nih. Nanti kata siapa? Kata Ustadz kata Ustadz Rosadi katanya jadi ulama. Enggak. Nih yang ngomong siapa? Al-Ghutbul Irsyad yang tidak bisa dibantah. Ya, yang enggak boleh dibantah. Karena keilmuannya. Jelas ya? Karena keilmuannya. Semua dengan dalil ini dari hadis-hadis sahih, dari Al-Quran dan semuanya. Tidak boleh semena-mena. Wala tami'an finnasi, dan juga tidak tamak kepada manusia. Teu sosolotok, takarek ieu artina sosolotok. Ya. Teu sosolotok ka manusia. Kagak terlalu non sosolotok bahasa Indonesia teh. Naon deui bahasa Indonesia teh. Naon? Sok sosolotok. Bukan songong, lain peporong nggak sosolotok teh. Tomian itu pengen banget ngejaga tuh manusia. Maksudnya pengenan dari apa yang memang dimiliki oleh orang lain. Obsesi bisa, tapi pengenan. Ambisian lah kalau itu. Kepengenan, terlalu kepengenan sama apa yang dipunya orang lain. Kabitaan. Bahasa si Indonesia ya teh kerenangan teh. Nya teh sosolotok nya teh kusabab kabita. Nya teh sosolotok kusabab kabita. Kanu naon nu di boga batur. Nya teh bahasa Indonesianya apaan ya? Itu bahasa Sunda Kang Abang ya. Apa Beb? Enggak, bahasa Indonesia yang paling enak apa Beb? Ya, tomi'an finnas ini dia terlalu punya keinginan tamak itu menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi terlalu berlebihan, tamak ya, berlebihan. Artinya si tamak, ya kan? Cuma tamak itu apa? Tamak itu sifat yang memang dia menginginkan apa yang dimiliki orang lain dan itu berlebihan. Bukan serakah juga, rakus. Nah, rakus bisa. Dan itu konteksnya yaitu nantinya yang dijaga adalah orang jangan sampai hilang. Makanya terjadi rebutan jamaah. Ya kan? Rebutan jamaah. Oh, songong tuh Ustaz. Oh, no. Kenapa? Jamaah gua dicuri-curiin. Jamaah dicuri, subhanallah. Dia ngerasa jamaah dicuri gimana ceritanya, Nek? Ada yang kayak gitu anak kenal banyak kayaknya. Ada yang ngerasa jamaahnya dicuri ada. Itu dia sampai bingung nih, jamaah dicuri kayak gimana gitu. Kan mereka tuh berakal semua, mereka memilih semua kan begitu. Tapi ya mereka merasa bahwa karena yang diambil itu yang bahasanya yang tajir merasa jamaahnya dicuri, coba kehilangannya yang sengsara. Kagak diingetin sama dia. Sengsara iya nyangas langit naon. Tuh. Nah, ini yang namanya ulama akhirat jangan sampai memiliki sifat rakus atau tamak atau sosolokot atau kabitaan apa yang memang dimiliki orang lain. Karena dampaknya apa? Dia takut kehilangannya bukan takut kehilangan di mana dia tidak bisa mengamalkan ilmunya lagi. Bukan. Dia takut kehilangan apa yang memang diberikan orang tersebut. Itu bahaya nanti. Makanya kategorinya udah bukan ulama akhirat lagi. Ulama dunia. Ulama mukhallid namanya. Ulama
Mukhallid. Walaupun dia memang punya ilmu, ulama ya udah ulama. Anak bukan seperti itu. Ya sok teu naon ngaku mah. Ya enggak? Ente mau ngaku ente ulama akhirat silahkan terserah ente. Tapi secara literatur hukum atau bahasa dan yang memang dijabarkan kepada kita agar mengenal ulama akhirat itu seperti apa, ya ini. Ya, kategorinya. Kalau kita lihat dari sosok ulama tersebut, misalkan ada konteks, walaupun tidak sesempurna yang ada, gitu. Tapi kebanyakan dengan konteks kategori-kategori seperti ini, itu ulama akhirat. Selesai. Paham? Dan memang seharusnya sempurna seperti ini. Jelas ya? Terus. Mana tadi? Wala tami'an finnas wala harisan ala dunya. Jangan terlalu menjaga urusan-urusan dunia. Haris itu betul-betul ya obsesi lah, balik lagi ke apa? Enggak ada waroknya, enggak ada zuhudnya. Jadi ini kebalikan dari zuhud yang tadi, ya. Kebalikan dari zuhud ini, haris ini. Menjaga dunia. Takut akan urusan dunia, takut kehilangan dunia. Pokoknya yang misalkan pengen ada pengajian, tapi ada job misalkan. Wah, didahulukan job dulu lah, ya kan? Wah, ada proyek nih maklaran, tembus, ya kan? Dia pengen ngaji padahal, nggak jadi ngaji, ya kan? Ntar dulu, kenapa? Ada job, waduh. Atau mungkin ngaji, yang dipikirin apaan? Duniawi, ya kan? Wah, di mana? Wah, di itu mah amplop mah gede, hadirlah siap, oke, ya kan? Wah, tahlil di itu mah aya amplopna, wah hadir, oke siap, wah, kayak gitu tuh. Karena apa? Harisan di dunia. Udah gitu ada undangan misalkan, wah Anda nggak datang, ntar nggak dapat amplop, wah buru aku kudu datang. Wah, itu namanya harisan alad dunia. Entahkah dunianya pure dunia, betul-betul hanya urusan dunianya, atau urusan agama yang diingat, yang dipikirkan hanya dunia. Ya, itu namanya haris alad dunia. Ulama akhirat nggak begitu. Ya, ulama akhirat nggak boleh seperti itu. Jelas? Wala mu'dziran laha alal akhirah. Ya. Wala mu'dziran laha alal akhirah, dan di mana dirinya itu tidak betul-betul mengembalikan segala sesuatunya untuk urusan akhirat. Dia tidak mementingkan lagi urusan akhirat. Jadi semua yang dia lakukan geus pokoknya mah dunia we heula. Wah, mana? Terus dia katakan apa? Wala jami'an lil mali. Ulama akhirat ini apa? Enggak ngumpulin harta. Nah, sulit ini. Jadi ulama sulit ya? Ulama akhirat sulit nggak? Sulit. Nggak boleh nabung. Sok ngomong naon. Wala jami'an lil mali. Dia tidak ngumpulin harta. Paham? Tapi bentar dulu. Yang dimaksud nggak boleh nabung tuh apa ya? Yang nggak boleh nabung tuh. Tidak boleh nabung yang memang bukan untuk kebutuhannya. Paham? Kalau seumpama misalkan ada rumah, nabung dulu untuk beli villa, buat apa ente? Ya, buat apa beli villa? Buat rumah kedua, buat apa? Kan itu. Nggak boleh kayak begitu. Tapi kalau untuk misalkan tabungan kendaraan, tabungan rumah, tabungan haji dan lain, ya itu mah silakan aja. Yang penting harta tidak dipendam. Wala jami'an lil mal. Mana tadi? Wala jami'an lil mali wala mani'an lahu an haqqihi. Ya, ulama akhirat itu tidak akan melarang dirinya untuk mendapatkan haknya untuk urusan dunia apabila memang hak dia tidak melarang dirinya. Paham? Atau terkategorikan apabila ada urusan-urusan harta, urusan-urusan dunia, dia tidak melarang. Ulama akhirat ini jangan merasa bahwa dirinya wara, merasa dirinya zuhud, lalu melarang orang-orang yang berhak atas harta dunia atau urusan dunia, terus dilarang juga. Nggak bisa. Jadi maknanya bisa dua. Bisa memang dirinya tidak melarang dirinya, tidak nyusahin dirinya sendiri, kurang lebih gitu. Ulama akhirat nggak nyusahin dirinya juga. Paham? Jadi kalau memang dia berhak mendapatkannya, ya diterima. Kurang lebih begitu. Tapi kalau tidak berhak, ya dia tidak terima. Kurang lebih karena zuhud tadi dalam urusan dunia. Paham? Ini urusan wala faddan wala ghalidhan. Ingat antara hak dan tidak hak ya.
Ini karena harus lebih detail lagi antara hak dan tidak hak. Kalau hak memang dia terima, kalau semua tidak hak dia tidak akan terima. Wala fadhan wala ghalidhan, dan tidak memiliki keras ucapan, kasar ucapan. Ya kan? Tegeg. Ya. Tegeg. Fadhan ghalidhan itu keras dalam ucapan. Jami'an lil mal itu ngumpulin harta, Bib. Nah, itu wala fadhan ghalidhan, dan dia tidak memiliki watak yang keras. Watak yang keras itu kasar. Wala fadhan wala ghalidhan. Ya sesuai di mana ya? Di dalam Al-Qur'an kan sudah didalilkan ini. Ada dalilnya. Ini untuk Rasulullah secara langsung malah. Ya. Dan ulama akhirat harus sama. Ya. Enggak boleh keras kasar kepada orang lain, itu enggak boleh. Wala mumarian. Nah, wala mumarian, dan juga tidak memiliki sifat dengan ilmunya lah, dengan perilakunya lah, dengan kehidupannya lah, tidak untuk dipertontonkan orang lain. Ya. Wala mujadilan. Dan juga tidak menyukai perdebatan. Atau tidak menyukai perselisihan, gitu aja dah. Jangan perdebatan, perselisihan. Ulama akhirat tidak suka perselisihan. Wala mukhasaman, ya kan? Atau mukhasiman, mukhasam. Atau pertengkaran. Ulama akhirat nggak suka pertengkaran. Perselisihan, pertengkaran dijauhi. Segala sesuatu yang akan menjadi perselisihan atau perselisihan yang lebih jauh lagi, lebih besar lagi, pertengkaran yang lebih besar lagi, udah tidak dipikirkan lagi. Karena memang dia tidak suka untuk pertengkaran, ya. Ulama akhirat. Kalau udah ulama akhirat pengen nih, apa namanya? Ribut aja, bukan ulama akhirat. Jangan. Bentar-bentar mubahalah, bentar-bentar saling serang, saling hina, saling rendahkan, saling apa? Itu bukan ulama akhirat. Ulama akhirat udah cicing, guys. Dihina diam, kan dia harus wasi'us sadar. Mujadalan itu perselisihan. Mujadalan perselisihan, perdebatan perselisihan. Jelas ya? Jadi ulama akhirat kalau pengen jadi ulama akhirat ya sudah. Terima saja kau dihina seperti apapun, terima. Karena harus luas dada, lapang dada. Menerima hinaan itu. Nah, tadi? Wala fadlan wala mamarian wala mujadin wala mukhasiman. Ya. Pokoknya jangan sampai ulama akhirat itu ya sabarnya setipis tisu, ya. Wala qasian, dan juga qasi, jangan sampai qasi itu keras hatinya. Ulama akhirat kok hatinya keras, ya kan? Dikasih nasihat kagak mau. Ada nih, mentang-mentang jadi ulama, dinasehatin gak mau. Oh banyak ini. Mereka doang. Dikasih nasihat, kagak mempan. Udah lu jangan ngasih tahu gue udah paham semua itu. Oh. Nah, maksudnya apa? Walaupun ente udah paham semuanya, ketika ada orang yang memberikan nasihat, walaupun dari orang yang bukan orang alim, kalau yang namanya nasihat itu terima. Yang namanya nasihat, terima. Itu bukan menandakan dirimu bodoh, bukan, justru menandakan dirimu tidak memiliki hati yang keras. Terima nasihatnya. Paham ya? Itu ulama-ulama akhirat itu dia tidak akan keras hatinya. Nasihatnya selalu diterima dari siapapun. Mana tadi? Wala ghasian wala sayyi'al akhlaq, dan juga tidak buruk perangai. Ya kebalikannya lah dari yang di atas ya. Kan husnul akhlak awal tuh. Ini wala sayyil akhlak. Jangan sampai memiliki akhlak yang buruk. Nah ini tentang akhlak buruk ini banyak. Dan kudu dipelajari. Orang-orang sekarang banyak akhlaknya kamu buruk dan lain sebagainya. Tapi gak pernah belajar akhlak. Nah gimana ngomong itu akhlaknya buruk? Bagaimana itu tahu itu tata krama sopan santun kalau gak belajar sopan santun dan tata krama. Atau tidak belajar adab lah secara keseluruhan. Kalau ngomongin ente nggak punya adab, lah dia adab makan aja nggak ngerti.
Gimana ngomongin urusan adab kalau adab makan aja udah nggak ngerti. Kan itu. Adab makan dia nggak tahu terus ngomongin soal adab perilaku orang lain. Gimana? Nggak bisa. Ini urusan adabnya harus belajar dulu. Jelas ya? Wala dayyikis sadar. Kan ini kebalikannya yang atas kan. Tidak memiliki sifat apaan? Sempit hatinya. Ya, tidak kesabarannya setipis tisu. Dayyikis sadar itu begitu. Dayyik itu sempit hatinya. Wala dayyikis gosian itu keras, ya betul. Hatinya keras. Wala sayil akhlak, akhlaknya buruk. Wala dayyikis sadar, sempit hatinya. Dayyikis sadar atas tuh. Dayyikis sadar, sempit hatinya. Jelas ya? Pengen jadi ulama-ulama Allah, ulama-ulama akhirat, pengen. Hati kita harus luas. Lapang. Dihina. Saya pernah bilang sama pas di mana bilang. Banyak tempat lah di Banteng pernah, kalau nggak salah di GBI pernah juga. Sampai anak bilang begini. Ketika kita memang di lingkungan yang memang tidak ada yang menguji kita. Ya. Bahkan kita mungkin di lingkungan yang memang terhormat kita. Nggak ada yang berani menghina kita ya. Karena memang kita dalam keluarga yang terhormat. Cari orang-orang yang menghina kita. Cari orang-orang yang menghina kita. Untuk melatih, bukan mencari orang-orang yang memang menghinakan kita. Bukan maksudnya. Maksudnya memang kita melatih diri kita ketika dihinakan. Kita merasa tenang apa enggak? Merasa bahasanya, oke, ini latihan kita. Riyadhah itu seperti itu. Karena mungkin kalau orang-orang memang dalam zona nyaman, belajar kayak begini, wah alhamdulillah, memang nggak pernah marah. Sabar aja kalau ada yang hina. Tapi ada yang hina, ya alhamdulillah selama ini belum. Itu tandanya lu belum sabar. Tandanya ente belum bisa, karena belum berlatih. Karena kebanyakan ketika ngomong udah jago berarti tuh kalau semua ada yang hina, anak aja. Kalau ada yang hina nih, sabar aja. Tiba-tiba bener ada yang hina, wah langsung hurung. Nah, tuh. Wah itu bukan sabar namanya. Gimana kan itu? Ada yang kayak gitu, ada banyak. Subhanallah. Berat atau jadi ulama, balik deh berat jadi ulama. Terus mana tadi? Wala mudahinan, wala mukhadi'an, wala ghasyan. Ya. Semuanya sama. Ulama-ulama akhirat, ulama-ulama Allah nggak boleh hidupnya ya melakukan tipu-tipu. Semuanya tipu-tipu itu artinya ya. Mudahan, wala mukhadi', wala ghasyan, ya kan? Kalau mudahan ini biasanya dalam perilaku. Mudahanan ya itu dalam perilaku. Udah gitu apa namanya? Mukhadi'an dalam transaksi biasanya. Ya. Udah gitu mana tadi? Ghasyan dalam ucapan. Ya. Dalam perilaku, pergaulan, transaksi dan ucapan. Pokoknya ulama akhirat, ulamanya Allah enggak boleh tipu-tipu. Cukup dunia saja tipu-tipu, ya. Kitanya jangan. Itu tiga-tiganya artinya sama, Bib. Mudahanan, mukhadi'an, wala ghasyan, tidak boleh tipu-tipu. Semuanya tiga-tiganya sama. Jelas ya? Wala muqaddiman lil aghniya, jelas ditegaskan secara langsung oleh Habib Abdullah bin Ali Haddad. Ulama akhirat, ulama Allah itu enggak boleh mengutamakan, ya. Muqaddiman ini mengedepankan, mengunggulkan apa? Lil agniya untuk orang-orang yang kaya doang. Alal fuqara terhadap orang-orang atau dibanding orang-orang miskin, orang fakir. Yang tadi yang Anda contohin, kalau orang kaya udah kayak digimanain ya kan? Diperlakukan. Kata-kata aja diindah-indahkan. Dijadikan akademis kata-katanya. Giliran orang miskin udah seakan-akan enggak sedikit lah mana mah. Ya tuh. Terus kalau semua ada orang kaya, langsung berdiri, ya kan? Apa namanya? Sal-salnya tuh di seredgennya tuh. Iya kan? Kalau orang kaya datang begitu tuh. Ada banyak Bib yang kayak begitu, Bib. Ya. Tapi giliran orang miskin yang datang, ini ceknya mau kesini ngapain? Ya. Giliran orang ada yang kayak begitu, ada banyak ulama akhirat bukan. Karena ulama akhirat mau ente orang kaya, ente orang sederhana, orang miskin sekalipun perlakuannya sama. Kalau memperlakukan memang selalu memperlakukan kalau memang melihat yang lebih tua dia berdiri,
ya kan? Sama juga kepada siapapun dia akan berdiri. Nah, itu ulama akhirat tandanya. Mau orang kaya, orang miskin sama aja perlakuannya, bicaranya, cara bicaranya sama persis, itu ulama akhirat. Tapi kalau udah beda, wah tinggali. Iya mah beda ya kayak gitu. Ya, nah ini untuk kaca bagi kita. Kita kalau pengen jadi ulama-ulama Allah, ulama akhirat ini yang memang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, ya harus seperti ini. Kan kita pengen memperjuangkan apa yang telah diperjuangkan Rasulullah kan untuk akhirat kita kan. Nah harus seperti ini. Kan berat memang, berat atuh mana cek saeunah jadi ulama ya tuh. Terus dilanjut lagi wala mutaraddidan ila salatin ya. Wala mutaraddidan ila salatin, enggak terus bolak-balik aja kerjaannya ke pemimpin. Ya. Pemerintahan lah. Jadi ulama-ulama akhirat itu kehidupannya itu kesehariannya itu bukan terus mementingkan urusan-urusan pemerintahan, penguasa. Dari mulai kelas nomor 1 kepresidenan atau raja, ya kan, sampai dengan ya tingkat bawah misalkan lurah, camat, RW mungkin kan itu. RT mah henteu meureunnya teh. RT mah da eta mah babaturan meureun ya teh. Nya RT mah pan babaturan ngopi meureun di warungnya teh eta mah nya RT mah RT RW mah. Masukna lurah, camat yang memang pengaruh di wilayah tertentu. Karena untuk apa dan lain sebagainya, biar dipandang, biar dibikin terkenal, dibikin dan lain sebagainya. Karena keinginannya begitu. Ya kan, diberikan akses mudah. Ya kalau RT RW akses naon jadi mudah. Oh, boh nya teh sarua. Ya, adanya di camat dan lurah kan itu mah. Untuk perizinan dan apa segala macam adanya kan di sana. Perizinan besar ya untuk memperkenalkan terkenal baru satu kecamatan dan lain sebagainya. Nah, itu gitu. Dari tingkat tertinggi sampai terendah. Walasa kita nanel ingkari alaihim ma'al gudrah. Kenapa kok nggak boleh dekat dengan mereka? Kenapa kok nggak boleh membedakan antara yang kaya dan miskin? Kenapa nggak boleh dibedakan antara kaya dan miskin oleh ulama-ulama Allah, ulama-ulama syariat? Kenapa nggak boleh? Dan bahkan kenapa nggak boleh terus-terusan bolak-balik ke pemerintahan atau penguasa? Kenapa? Ulama akhirat, ulama Allah itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini nih dampaknya. Dikatakan wala sakitan anil ingkari alaihim ma'al gudrah. Jangan diam ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang kaya atau penguasa. Selama dia mampu mengingatkannya. Karena kalau udah beda perilaku kepada orang kaya, ya kan? Dengan orang-orang miskin, ketika melihat kemungkaran dia akan diam. Kenapa? Nggak enak. Kenapa? Nggak cair lagi nanti. Ya, sama penguasa, sama pemerintahan. Ketika dia tegur misalkan, wah kalau ditegur nanti saya malah dibikin susah. Ujung-ujungnya kan beranggapan seperti itu. Makanya kenapa nggak boleh? Biar dia bisa mengatakan secara apa? Secara ringan. Paham? Ringan, tidak berat jadi. Tidak ada tanggungan. Bahasanya tidak ada apa namanya? Tidak ada beban. Gitulah pokoknya. Mental lah. Iya. Jangan diam apabila melihat kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang kaya atau penguasa. Wala muhibban, ya kan? Lil jahi wal mali wal wilayat. Wala muhibban lil jahi wal mali wal wilayat. Dan tidak suka, ya kan? Dia tidak memperdulikan lah kalau dibilang. Tidak muhibban. Dia tidak suka, tidak menyukai atau tidak mencintai, tidak menyukai lah. Lil jahi untuk tenaran, wal mal dan juga tidak suka apa urusan harta dan juga jabatan. Harta, tahta, jabatan itu dia tidak prioritaskan. Memang dia tidak apa ya Pak ya? Enggak mengutamakan itu. Bahkan dia enggak mau urusan kayak begitu. Mana tadi? Dikit lagi nih. Bal yakunu karihan lidzalika kulli katanya. Bal yakun karihan lidzalika kulli. Ya. Bahkan ulama akhirat kalau pengen jadi ulama akhirat harus membenci atau tidak menyukai ketiga-tiganya. Ketenaran, harta dan kedudukan.
Kalau pengen jadi ulama akhirat, ente nggak boleh suka yang 3 hal ini. Berat. La yadkhulu fi syai'in minhu wa la yulabisuhu illa min hajatin aw daruratin. Tidak mendapatkan itu semua, tidak dia ambil itu semua kecuali karena darurat dan kebutuhan. Kalaupun memang butuh ketenaran untuk darurat, silahkan. Dalam artian biar dikenal. Konteksnya apabila orang dikenal di wilayahnya lebih didengar, misalkan. Itu kebutuhan kan? Ya. Ketika di masyarakat, ini ustadz bukan, ustadz katanya. Itu apa? Itu asatu yakin ya nih, itu asatu yakin. Nah, kalaupun memang memiliki kewajiban di daerahnya tersendiri itu biar dikenal sebagai ustadz, misalkan. Agar apa? Agar nasihatnya diterima. Iya, kenalkan dirimu sebagai ustadz. Nah itu. Seperti apa? Kemampuanmu, batasmu, dan lain sebagainya. Silakan. Itu kebutuhan atau darurat, karena memang banyak orang-orang yang memang berperilaku maksiat, keributan dengan hukum-hukum, lalu tidak ada selesai-selesainya. Kedepankan diri, kurang lebih begitu. Atau harta sama, kalau nggak ada darurat, nggak ada hajat, jangan selalu. Udah gitu apa? Jabatan pun sama. Misalkan kebutuhannya darurat, misalkan, wah ustadz kudu jadi lurah misalkan, gimana? Ya. Kalaupun memang ada darurat, tidak ada hal yang lain kecuali ya yang baik cuma satu doang nih. Dia ulama nih. Bagaimana? Masuk. Kalau nggak ada yang lain. Terus. Sedikit lagi. Udah ya. Illa min hajatin. Sedikit lagi dah ya. Habisin lah. Ini jam berapa nih? Mati jam. Waduh. Habisin sedikit nih. Sampai titik-titik nih. Ya. Dikit lagi aja nih. Biar kelar. Jadi besok tinggal lanjutannya. Cepet aja nih. Karena ini kesimpulan. Wabil jumlah. Kesimpulannya. Wabil jumlah kesimpulannya. Katanya. Fayakunu mutasifan. Maka ulama akhirat itu harus memiliki sifat. Bijami ima yahuthu alaihil ilm. Dengan seluruh apapun yang dianjurkan oleh ilmu. Ulama akhirat itu harus berperilaku sesuai apa yang memang dianjurkan oleh ilmu. Gitu. Karena semuanya yang dijabarkan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad semuanya ilmu. Dan semuanya ada dalilnya. Dalilnya sahih dan kuat. Dan semua ulama-ulama itu seharusnya seperti itu. Jadi bukan pilihan sebenarnya. Kalau mau jadi ulama akhirat sebenarnya bukan pilihan sebenarnya. Harusnya ulama seluruhnya seperti ini. Tapi kalau dibilang kita kalau mau dianggap ulama akhirat, bersifatlah, berkategorilah atau berperilaku seperti apa yang dianjurkan ilmu. Wa ya'muruhu bihi minal akhlaqil mahmudah wal a'mali shalihah. Ya. Dan juga katanya di mana yang telah diperintahkan dalam ilmu tersebut minal akhlaqi al mahmudah, dari akhlak-akhlak yang baik. Jadi bagaimana ilmumu menuntunmu untuk memiliki akhlak baik? Ya, pergunakanlah akhlak yang baik. Atau amal sholehah, amal-amal yang baik. Ya udah, lakukanlah amal-amal baik. Ulama akhirat itu, ulama Allah itu seperti itu. Semuanya dilakukan karena ilmu. Mujaniban likulli ma yanhahul ilmu, katanya, ya, mujaniban, dan juga menjauhi segala sesuatu yang memang telah dilarang oleh ilmu. Secara ilmu, ntar dilarang apa enggak? Dilarang, ya sudah jangan dilakukan. Gitu aja. Nah itu. Minal akhlaqil wal amali madmudah, daripada akhlak-akhlak dan juga amalan-amalan, perilaku-perilaku yang buruk. Wahadhil asya, dan macam-macam ini katanya. Dan kategori-kategori ini allati dzakarnaha, yang kita sudah sama-sama pelajari, yang sudah dibahas oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, maksudnya begitu. Fi wasfi ulama ila akhirah, ini adalah sifat atau kategorinya ulama-ulama akhirat. Jelas, khusus untuk ulama akhirat. Yajibu an yatahalla biha wa yattasifu biha kullu mu'minin, katanya. Sebetulnya wajib untuk memperindah, mempercantik dirinya, ya kan? Berperilaku seperti itulah perilaku orang-orang yang beriman. Jadi bukan cuma ulama doang yang kudu begini sebenarnya. Jadi jangan nuntut mentang-mentang ustadz, mentang-mentang ulama, mentang-mentang siapa dan lain sebagainya. Jangan.
Jangan dorong mereka harus melakukan seperti itu. Sedangkan ente mengaku dirinya mukmin juga kepada Allah. Beriman juga kepada Allah. Karena apa? Setiap orang yang beriman memiliki kewajiban yang sah. Tapi ditegaskan untuk para ulama karena mereka akan menjadi contoh. Akan menjadi rujukan. Bahan pertanyaan. Pengetahuannya yang menuntun dia lalu diajarkan, dipertontonkan, diperlihatkan kepada yang beriman yang lainnya. Jelas? Hah? Mujanib itu menjauhi. Menjauhi apa yang dilarang oleh ilmu. Jelas ya? Wa hadhil asya allati dzakarna fi wasfi ulamil akhirah. Wajib hukumnya an yatahalla untuk memperindah, mempercantik dirinya. Wa yatasifu biha. Dan juga mempercantik dengan itu semua, ya kan? Berperilaku dengan itu semua kullu mu'min, setiap orang beriman. Ghairu annal alim, hanya saja orang alim itu, ghairu annal alim, hanya saja sesungguhnya orang alim aula biha, lebih utama untuk melakukannya. Wa ahaq, dan lebih berhak. Ya kan? Sudah berhak, ya kan? Betul-betul memiliki hak yang paten untuk orang-orang alim. Wahya alaihi aujab wa akad, untuk para ulama itu lebih wajib, lebih diharuskan. Jadi sifat-sifat seluruhnya itu bukan nunggu kita nanti kalau jadi ulama aja kita begini. Jangan. Nungguin jadi ulama juga susah. Yang namanya latihan kan enggak nunggu nanti pas lagi terjun, turun lapangan, ya kan? Yang namanya latihan pemain bola. Nah, kalau kagak pemanasan, kagak latihan dulu, tiba-tiba langsung disuruh tanding. Nah, jebol, kalah terus ujung-ujungnya, benar gak? Nah, harus latihan dulu, begitu tuh. Nah, tadi. Li'annahu alamun bihi yuhtada. Kenapa orang alim lebih diharuskan? Karena alamun bihi yuhtada. Alam seluruh manusia, ya kan? Kepada orang alim yuhtada. Ya, yuhtada itu mengikuti. Atau kalau bilang mendapatkan petunjuk. Ya kan? Diberikan petunjuk. Ketika melihat orang alim, ya udah itu yang dilakukan tanpa bertanya. Karena iya ada orang yang berani bertanya, ada yang tidak berani bertanya. Maka cukup melihat, oh udah kayak gini bisa. Nah itu. Makanya kalau semua orang alim udah kasar, ya bagaimana kesananya? Terus kalau ada yang semena-mena, bagaimana kesananya? Wa imamun bihi yuqtada, dan orang alim itu imam, pemimpin yang diikuti. Fa in dhalla wa ghawa, dan apabila orang alim itu dhalla wa ghawa, fa in dhalla wa ghawa di bawah itu. Dan apabila orang alim itu dhalla, sesat, wa ghawa, semena-mena. Ya, fa in dhalla wa ghawa, itu di atasnya. Fa in dhalla wa ghawa, dan apabila orang alim sesat dan semena-mena, katanya. Wa athara dunya 'alal ukhra, lebih mementingkan urusan dunia daripada akhirat, katanya. Wa athara dunya 'alal ukhra, lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Kana 'alaihi ismuhu, katanya. Wa ismu man tabi'ahu, katanya, ala dzalik. Maka ulama tersebut akan mendapatkan dosa, ya kan? Dengan yang dilakukannya. Wa idzu man tabi'ahu ala dzalik, dan siapapun yang mengikuti perilakunya. Dosa-dosa yang ngikutin dia itu dia dapetin. Enggak enak kan jadi ulama kan? Jadi ulama enggak enak kan? Melakukan sesuatu, apabila melakukan sesuatu yang berhubungan dengan dosa, enggak perlu nyuruh ulama, ya. Dia dapat dosa. Jadi duduknya para ulama itu bisa banyak pahalanya. Dengan duduknya itu bisa dengan banyak pahalanya, tapi bisa juga banyak dosa. Karena ulama ternyata melakukan dosa, diikuti. Nah, sudah. Makanya kenapa? Ya, kalau dibilang mungkin diri anda sendiri aja deh. Takut kalau ke panggung berbicara sesuatu gitu. Melakukan terus ngelihat misalkan contoh nih. Ini anda contohin diri anda sendiri. Kenapa anda takut? Contoh misalkan nggak sengaja lagi sibuk apa segala, nggak sengaja atau lupa dan lain sebagainya, nggak tahu, pas lagi megang air apa segala macam, lagi kepegang ini, lagi megang mie, beres keminum tangan kiri, oh ternyata boleh, so mau jadi apa? Atau mungkin pas lagi di panggung ngomong ngehina orang, beres, oh ngehina boleh, pasti ada maksudnya, oh ngehina ada maksud, boleh ngehina, dosa yang kayak gitu, zalim kayak begitu, dosa zalimnya orang-orang, makruhnya orang-orang, haramnya orang-orang, dapat.
Itu yang kita takut jadi ulama. Jadi nggak enak sebenarnya. Orang taunya ulama mah enak, diem duduk diundangin aja. Kagak ada enak-enaknya. Dunia akhirat kagak enak, beneran. Belum lagi ngobrolin poligami. Ntar dah kita sambil nyantai. Iya di demo bini ntar. Ya, wallahu alam bishawab. Udah ya? Oh, udah jelas. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala duduknya kita di majelis ini pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang kita cintai, khususnya orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah berikan ketakwaan, ketaatan, dan juga yang sudah tiada mudah-mudahan Allah tempatkan di kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita baca sama-sama doa khatimul majlis biar lebih afdal. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa waqih lana wa qarabatin lana fi dinina, ma halil qutri unsa wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daima, wa akhilla azkiya ulama, nahda bil khairi wa nuqda kulla syarr, Rabbana waslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun, qabla an ta'tiyana ruslal munun, waghfir wastur anta akraman satar, wa salatullahi taqshal mustafa, manilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fi linnasi shifa, wa alal ali kiraman syurafa, wa ala sahbi masabihil gurar, Allahumma hdina bihudak, waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah.